السبيل ويفيد على قلوبنا ما أخذ على قلوب عبده السبيل وأن الله رزقنا العلم والعمل ويخرجنا من الزيت والزر وأن الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب ويذكر بنا ويجيرنا من المضلة فتن المغوان من البطن وأن الله يجعلنا من المؤمنين والمقبولين ومن الفائزين برضا رب العالمين في الدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان واغفر لنا بالحسنى في خير الملك وآخره وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-salis, yang ketiga, as-sunanul lati fi asna'i qasiliyah jadi halaman 89. As-sunanul lati fi asna'i ghuslil yadaini, ini sunah-sunah yang ada di dalam pertengahan membasuh tangan. Nah, jadi apa aja sunah-sunahnya ketika membasuh tangan? Satu, baca di aminal kaffaini, bahwa memulai ia dari telapak tangan iza kana yasabbul ma'a ala nafsihi, jikalau ia menuangkan air atas dirinya, maksudnya menuangkan air dengan diri sendiri. Wa idza sabba alai ghairu, dan apabila menuangi atasnya oleh sesuatu yang lainnya dirinya, mislu asonbur, ya, seumpama itu keran, fa ya baca di ubil mirfaq, maka hendaklah ia memulai dengan sikunya. Jadi kalau kita menuangkannya itu pakai di sendiri, ya, ibarat mencebuk tuh tangan kanan tuh pakai telapak tangan dulu gitu. Ya. Kayak dia pakai telapak tangan dulu. Gitu. Dia kata yaitu menuangkan dengan diri sendiri dengan tangan sendiri. Namun dituangkan dengan alat bantu lain, maka hendaklah dengan siku. Cuman di sini masih terlalu umum, ya. Nah, kita khususkan lagi, intinya kayak ini. Kalau kerannya itu tinggi, ya, silahkan pakai langsung dari siku. Tapi kalau kerannya rendah, jangan dari siku tuh, ya tuh. Dan air itu kena merah, jadi mulai telapak tangan juga itu mempermudah, ya. Mempermudah membasuh. Jadi yang dikata apa ini, pakai diri sendiri, membasuhnya harus pakai telapak tangan. Mulai telapak kanan, turunkan, ya. Itu, ya. Tapi kalau yang pakai keran, ya, kerannya tinggi, mulai dari siku. Tapi kalau keran rendah, jangan kayak ini tuh, ya tuh. Ikatkan tangan tuh. Nah, itu caranya. Nah, lalu bacaannya apa? Wa yaqulu 'inda ghuslil yumna, ini bacaannya ketika membasuh tangan kanan. Bisa ditulis, ya, atau direkam, ya. Ya, tuliskan, rekam dah. Rekam aja. Ya, jadi wa yaqulu 'inda ghuslil yumna, dan ia membaca ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ini bacaan membasuh tangan kanan, yaitu, ya Allah, berikanlah akan aku catatan amalku dengan tangan kananku, wa adkhilnil jannata, wa adkhilniyal jannata, dan masukkan aku ke surga tanpa hisabnya. Intinya tuh minta berikan catatan amal dari sebelah tangan kanan. Jadi kesimpulan itu doanya ulah sorongnya kayak mana kah? Ada bahasa banjir ada apa joro tuh? Ini sudah kemarin. Sudah kah? Ini Sudah kemarin tuh? pembasuhan tangan kanan, yang pembasuhan wajib. Iya. Ya kan, doa-doanya sudah. Sudah kah kemarin tuh? Iya, doa tangan. Telapak tangan kalau kemarin tuh? Kayak belum kayaknya nih. Tangan, Telapak tangan sudah. muka, wajah. Kemudian ini baru tangan kita nih. Kemarin telapak tangan kemarin tuh. Ini yang sampai kaki sudah. Sudah kah? Yang belum serasa tuh telinga. Yang telinga belum ada bacaan. Oh iya, berarti ini batasnya kurang kita kada ingat batasnya. Guys, kemarin tuh batasnya tuh halaman berapa?
sama surokobah tuh kah? Ya. Yang kutandai malah ini yang betul tadi. Kutandai Iya betul, cuma doanya sudah. sudah ya, sudah di anu ya. Doanya sudah kah? Ini halamannya betul, cuma doanya sudah. Oh ya, kamu hebat tuh. Jadi pas aja tuh lah halamannya tuh. Tuliskan. Doanya, Maksudnya masih catat kalau tuh. doanya yang belum telinganya ada doanya. Oh ya. Oh kemarin tuh sudah karena ini pembahasan fardu-fardu. Kemudian ini kan langsung sunah-sunahnya itu kan. Nah, ini kita membahas sunah-sunahnya kemarin kan khusus pembahasan fardu wudu ya. Ya, jadi Allah berarti tadi ketika membasuh tangan kanan, nah, untuk membasuh tangan kiri wa yaqulu inda ghusl yusra, dan ia membaca ketika membasuh tangan kiri Allahumma inni a'udzubika an tu'antini bi kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung terhadapmu bahwa engkau berikan akan aku catatan amalku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Itu kita berlindung ketika membasuh tangan kiri. Ya, sudah kemarin doanya karena apa? Karena kita bahas masalah rukun wudu. Ini kan segala sunah-sunah wudu ya. Yang kedua at-tayamun ya, mengkanan ya, disunahkan mengkanan dalam berwudu. Jadi jangan andai kata ini kan sunnah mengkanan. Berarti andai kata ini enggak sengaja basuh ke kiri duluan, sah-sah aja wudunya. Cuman makruh hukumnya. Ya, faya ghusilul yumna sumal yusra, maka ia membasuh akan tangan kanan kemudian tangan kiri. Andai kata kiri dulu sah-sah aja wudunya. Cuman karena tayamun hukumnya sunnah. Yang ketiga adalku. Apa dalku itu menggosok ya. Jadi sunahkan menggosok ya. Jangan salah tuh. Nah, 4 aluja tangan tuh. Ya, tuh makruh hukumnya seperti itu. Yang keempat at-takhlil, yaitu menselat-selati ya lil asabi bagi jari jemari. Nah, baik jari jemari tangan atau jari jemari kaki itu sunnah diselat-selati ini. Namanya diselat-selati. Ya, setelah selesai duanya satukan tangannya. Mau kayak ini terserah ya. Pakai ini terserah ya. Mau seperti ini atau yang penting tangannya diselat-selat supaya yakin masuk sampai ke sela-sela jari. Ya. Di ayyi kaifiyatin ya, jadi di kitabnya itu dengan apapun caranya. Ada yang kepada guru kita ini makruh ya, ada ya, apapun caranya silahkan, kecuali apa ini di masjid ya ada. Nah kayak ini tuh menunggu orang sembah itu ada hadisnya, cuman kadar masuk derajat hasan kalau kada salah itu if ya, artinya mewarisi apa akan duka cita kalau kita petunjuk kayak gini atau menunggu sholat. Tapi menunggu sholat maksud Nabi itu bukan karena kita baik bawa berzikir kah atau bawa berdoa kah atau bersembahyang kayak ini sampai di masjid ada. Nah, itu orang memahami kenapa kita mewarisi fakir ya. Wallahu a'lam ya. Gimana hadisnya karena maksud derajat hasan gitu. Nah, wal afdalu bit tasbik. Nah, di sini yang paling afdal dengan tasbik. Tasbik itu nih menggabungkan antara jari jemari. Yang afdalnya seperti ini. Jadi setelah basuh ya, langsung seperti ini. Itu tasbik yang afdalnya seperti ini ya. Nah, apa arti tasbik? Wa huwa wad'u ihdahuma al-akhar, meletakkan salahkan satu keduanya kepada yang lainnya. Nah, diletakkan gini. Nah, ini yang paling afdal seperti ini. Jadi yang pertama tadi apa nih, membaca doa tadi sudah ya. Terus apa lagi? Mengkanan, menggosok ya, dan mentahlil, menselat-selati jari jemari. Jadi sampai ini aja. Jadi nggak diselat-selat. Adapun cincin, kalau cincinnya itu longgar ya, sunnah diputar. Ya, kalau cincinnya longgar. Kalau cincinnya rapat, nah wajib diputar dan diganuh nih supaya air itu yakin masuk itu. Nah, yang kelima itolatu tahjil, memanjangkan akan tahjil. Apa arti tahjil? Nah, kalau ini kawan gurau kemarin. Kalau gurau itu batasan yang lebih daripada muka. Kalau tahjil batasan lebih daripada tangan ya. Jadi yang wajibnya siku lebihkan sedikit. Ya. Memang dikuras sampai siku. Cuman siku ini nggak bakal sempurna kecuali kita lebihkan sedikit. Maka melebihkan sedikit hukumnya wajib. Melebihkan banyak hukumnya sunnah. Ya. Ini menjadi keberapa kesempurnaan itu saya diriwayatkan hadis itu Abu Hurairah berwudu tuh sampai apa kelihatan apa nih ketiaknya ya, saking apa nih air itu
kelengankan tuh ya, ditahjilkan, dipanjangkan basuhannya itu sunnah. Cuman ya batasannya kada pakai baju masjid ya. Baju masjid yang banyak-banyak kalau tuh seadanya. Ya, ini semuanya kata wudu dengan air yang mubah yang boleh ya. Namun baju masjid jangan banyak-banyak ya tuh. Ya, terus yang keenam tahrikul khatim ya. Menggerakkan akan cincin ya. Alladhi yasilul ma'u tahu, yang mana air sampai di bawahnya. Jadi kalau air sampai aja di bawahnya, menggerakkan cincin hukumnya sunnah ya. Tapi kalau cincin tadi rapat sehingga mencegah akan air sampai ke dalamnya, maka wajib digerak-gerakkan ya, itu tadi perinciannya tuh. Nah, makanya perinciannya fa idza lam yasil, maka jikalau air tidak sampai di bawahnya, fa yajibu tahriku, maka wajib gerak. Ini hukum yang sunnah itu ketika air itu sudah sampai, cuman supaya yakin digerak-gerakkan lah. Yang 7 al-mualah, yaitu berturut-turut baina ghusl wajhi wal yadaini, di antara membasuh muka dan membasuh tangan. Jadi mualah ya. Apa arti mualah? Mualah itu sendiri diartikan membasuh akan anggota fardu yang kedua sebelum anggota fardu yang pertama itu kering ya. Misalnya wudu ya di RT 24 tuh Masjid Al-Iman ya. Wah, ini ngarannya dari langgar tuh. Habis banyu misalnya tuh dikasih basuh muka tuh. Nah, anak mencari banyu boleh ke darun najah pulang mana tuh? Basuh tangan pulang sah aja kah? Sah aja wudunya. Cuman kalau yang sempat kering basuhan muka tadi hukumnya makruh karena tidak muat. Alangkah lebih sunahnya diulangi lagi. Asal bunyinya banyak ya. Nah, tapi yang dikata nggak mengulangi langsung basuh tangan sah-sah saja wudunya, karena wudu ini tidak wajib mualat, yang wajib cuma tertib aja ya. Mualah itu apa? Nggak wajib. Andai kata mau unik ya, mulai Jamil tadi disampaikan tadi ya. Wudu di asal besar mukanya dulu dibasuhin atau hampir pulang kemana ke pasnya tuh, tangannya pulang basuh tuh. Saya pernah nyikan basuh batis sah-sah aja, cuman makruh ya itu kan. Arti mualahnya ada yang kada kombinasi mualah dengan tertib. Kalau mualah itu tadi membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering. Kalau tertib tersusun sesuai aturan syariat. Kayak wudu tertib, muka dulu, tangan ya, baru menyapu kepala. Andai kata tangan dulu baru kepala, nggak sah wudu, itu namanya tertib. Jadi wudu itu wajibnya tertib, mualah itu tidak wajib ya. Yang ke-8 ya, sama mandi wajib tuh ya. Itu kada wajib juga mualah tuh. Makanya guru kita misalnya tuh malam tuh junub ya, minum banyu tapi di gelas lain air aqua itu kan gelas tuh. Nah, pas minum air di gelas nah kena di sini tuh bibir Zohir tuh akan air minum tuh. Asal airnya air putih biasa, bukan air sirup lah atau kopi. Nah, pas kan di sini nyatakan mandi wajib di situ. Besok pagi tinggal buku buih ya kan aku. Karena tidak wajib mualah. Ya itu. Andai kata kalau misalnya itu membasuh batis imbah atau cuci tangan kah ya, imbah junub tuh kan niatakan mandi wajib situ pas cuci tangan tuh subuhnya tinggal berbilas saja kan, tinggal buku buih ya, meratakan air tuh sah-sah aja deh itu, karena wudu dan mandi tidak wajib mualah, cuman sunnah hukumnya itu. Nah, yang ke-8 ya sunnah-sunnah dari tangan tadi atas li sufi mamoto, meniga kalikan pada apa yang telah lalu. Jadi tadi semuanya 3 kali ya. Doanya tadi 3 kali ya. Berkanan tadi juga 3 kali juga, tekan dulu 3 kali baru ketiga 3 kali. Menggosoknya 3 kali juga. Dalam caranya jadi sekali barusan sekali gosok, sekali basuhan sekali Nah, 3 kali juga karena mau 3 basuhan tadi. At-tahlil menselat-selati juga 3 kali. Nah, sekali basuhan, sekali gosok sekali ini menselat-selati itu kan. Yang tadi 3 kali juga. Yang kelima ya basuh tangan ratakan, gosok, selat-selati. 1 sudah tuh, ambil lagi. Ini 2 lagi 3 ya. Nah, yang kelima itolatu tahjil, memanjangkan tahjil juga 3 kali juga ya. Yang keenam tahrikul khatam juga 3 kali perbasuhan tadi ya, mualah ya. Baik ya, selanjutnya ar-rabi yang keempat as-sunanul lati fi asna'i masihirasi. Ini sunnah-sunnah di pertengahan atau di dalam menyapu sebahagian atau menyapu kepala. Ini sunnah-sunnahnya ketika menyapu kepala. Yang pertama al-ula mashu jami'ir ra'si ya, disunahkan menyapu seluruh kepala. Ini disunahkan menyapu seluruh kepala. Sudah kemarin caranya tuh. Nah, cara di kitab apa? Wa yusanu, dan disunahkan
Berarti kalau kata-kata yusanu sunnah berarti warid daripada Nabi Muhammad. Berarti kita wudunya mutabah dengan Nabi. Itu nah fungsinya mengaji ya Tuhan. Nah, apa caranya? Bi ayya doa ibahamaihi ala sudagaihi. Dengan bahwa ia letakkan akan 2 ibu jarinya ke tulang pelipis ya, ke daerah peli. Ini letakkan di tulang pelipis. Wal yulsik ya as-sababataini bi ba'dihima, akan dan hendaklah ia merapatkan atau menghubungkan akan jari jemari sebagian dengan sebagiannya. Nah, disampukan bahasa Banjarnya, dirapatkan. Wa yabda'u bil masih, dan ia memulai dengan menyapu tadi min muqaddimati atau muqaddamatir ra'si ila akhiri, dari apa nih kepala depan sampai kepala belah. Nah, ini sekali ya. Wa yuradduhuma ilal muqaddimati ya ingka nasya'ruhu yang kalibu. Nah, dan hendaklah ia membalik akan tangannya ke permukaan kembali jika ada rambutnya itu bisa dibalik, maksudnya tebal. Lamun rambutnya tipis sekali itu sudah cukup. Lamun rambutnya kalau dibalik panjang dari seleher, nah itu sudah dibalik lagi ya. Nah, kata kita ini sekali aja loh tuh Ya. karena pendek. Menurut kandal itu apa butuhnya tuh kalau dibalik lagi ya, itu hukumnya disunahkan dibalik lagi karena Nabi kan rambutnya panjang tuh kan. Nah, kalau wudu tuh Kalau binian berarti di mana? dibalik juga ya, tuh dibalik juga binian tuh. Cuman lihat aja rambutnya sepatu siapa nih sepinggang itu namanya binian itu dapat rukhsah ya. Mun lakian nih kan yang pertama kita kada pakai dan kopi bata imanan. Mun binian tuh kan silahkan wudhu seadanya aja tuh ya. Ada pembalikan rambut bahasa seberataan kayak apa ini malah jadi mudarat ke kepala atau ke rambut, jadi seadanya aja binian tuh. Hendak nyaman sebelum wudhu kepang lu rambutnya tuh ya. Ini pas menyapu tuh kadang membalik lah rambutnya karena terikat gitu kan. Nah, itu hendak nyaman. Cuma namun seleher aja baik dibalik kalau namun kada takutan basah kalau tuh. Nya bininya lu basahin daur sudah ya ada. Dan lakiannya baju basah harus rambut. Ya, mun kering ngasa kayak anu ya ada perisaan ya. Makanya diminyaki lakian tuh rambut. Itu tadi caranya. Wa ama idza kana sya'ruhu qasiran, nah kayak kita nih. Maka adapun apabila adalah rambutnya itu pendek, jiddan ya pendek sangat ya, pendek sekali, au tawilan atau panjang ka sya'ril mar'ati, nah ini fala yarudduhu. Lamunnya tependek banar atau panjang banar kada sunah membalik. Ya kayak tadi lamun sepinggang kalau usah dapat rukhsah membalik kayak mana cara membalik tuh. Ya tuh, langsung membalik ini tuh. Ya. Makanya kalau rambutnya terlalu pendek banar atau terlalu panjang banar itu gak usah dibalik, cukup dilalukan sekali aja. Itu yang sunahnya. Jadi kena kada paham gina tuh nah terus habis terberubui rambutnya ada. Nah, itu tadi. Terus wayaqulu indahu, nah ini bacaan ketika menyapu kepala kan sudah Allah tuh yang minta naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada kenaungan ya. Allahumma ghishini gibat Allahumma ghashini bi rahmatika ya Allah. Nabatul liputilah akan aku dengan rahmat. Ini doa lengkapnya nih. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah terhadapku daripada keberkahanmu. Wa azillani tahta zilli arsyika, dan naungilah akan aku di bawah naungan arasmu. Ini yang kita set kemarin tuh kan. Yauma la zilla illa ziluka, pada hari tidak ada kenaungan kecuali hanyalah kenaunganmu. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkanlah akan rambutku, wa basyari ala nar, dan kulitku atas api neraka. Intinya minta dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada ketika hari tidak ada kena, itu sudah cukup ya. Karena itu yang selaras dengan menyapu kepala tadi. Nah, itu sunnah yang pertama tadi menyapu seluruh kepala. Jadi yang sunnah yang wajibnya sebagian kepala. Ya misalnya koler apa ini? Melepas kopiah wudu tuh. Ya wudu tuh sapu ya pas mau kepala. Ini sah aja ini. Sah. Walaupun rambutnya di dalam batasan kepala. Rambut sampai sini nih. Ya. Wudu sapu sini rambutnya sah aja itu. Asal rambut yang di batasan kepala ya. Itu. Jadi yang sunnahnya menyapu seluruh kepala tadi ya. Karena Nabi seperti itu ya. Ada juga bang Nabi itu kadang di atas imamah kadang mau macul ke
ke imamah itu ada juga. Makanya dikaitkan Imam Syafi'i bahwa kepala yang sunnah yang wajibnya sebahagian ya, bukan keseluruhan. Dan kata-katanya menyapu bukan membasuh ya. Menyapu tuh asal tangan basah walaupun nggak netes, kita ketok di kepalanya menyapu namanya itu. Dan membasuh nih harus ada airnya yang mengalir ya, menyapu tuh ya. Makanya di kitab seperti di Minhajut Thalibin tuh karya Imam Nawawi tuh, andai kata tuh Jasmin ya, rambut kita tuh panjang ya, rambut kita tuh panjang, lalu kita ikat ke atas sini ya, kemudian kita tangan basah ke tangan kita, lalu kita taruh ke rambut tersebut, kita sapukan ke rambut yang aturan di bawah itu. Nah, tapi ya kalau kita takdirkan tangan kita tidak basah, air tersebut akan sampai ke kulit kepala, itu sudah sah-sah aja itu. Nah, ibarat yang penting ada tersapu di kulit kepala atau di kepala. Kalau nggak bisa kena kulitnya, kena rambutnya gitu kan. Karena mutlak di Quran itu kepala tuh masuk rambut ataupun kulit gitu kan. Nah, makanya terserah ya, mau lebih afdol kenakan kulitnya. Nah, kalau nggak mau nggak mau basah betul, kenakan cuma rambutnya. Kita ini jadi kalau berwudu karena kebanyakan pakai banyu itu aja ya. Coba pakai banyu dikit-dikit, rajin tuh berwudu tuh. Kenapa? Karena tadi berarti basah. Kamu pakai banyu tuh seember sekali wudu tuh nyampe sudah tuh. Nah, tuh rasanya rasa jerah berwudu tuh. Nah, kelihatan basah benar tuh nah. Ya. Jadi berwudu tuh air secukupnya tuh, asal muka tuh basah diratakan tuh ya. Ya karena wudu tuh karena bosan kayak itu. Ya. Makanya kayak apa tuh cukup aja gisan wudu tuh. Ya. Kalau Pak percaya praktekkan ya tuh. Ya tuh. Ya dan wah inilah ya, kan aja ya. Nah, ngerti nih sama yang sunnahnya juga ya cukup aja. Umur sambil minum jauh tuh. Cukup ya itu. Asal cukup menyapu tuh asal ada airnya ya, sedikit, kalau sedikit itu kan kita sapukan ke ratakan, itu namanya membasuh. Kalau menyapu tuh ada airnya buang dulu. Nah, ada nggak ada nasi lagi baru kita sapukan, namanya menyapu. Kalau basuh tuh ada air sedikitnya, atau di kepala aja sedikit aja tuh kita ratakan betul-betul air tadi tuh, terus dikatakan membasuh. Cukup aja. Andai kata musim kemarau atau misalnya apa ini musafir ya, tukar aku kayak itu ya, beli itu di jalan tuh biasanya bau, cuman budunya beririt benar ya, jangan kayak budu nang keran lo lah ya, itu biar sedrum kan gak mau bunyinya enak tuh. Nah, jadi dikit-dikit nih. Itu yang pertama. Andai kata tuh kok ada kadang budu lama sedikit airnya itu banyak tuh, bosan kena budu, merasa basah tuh bang, apalagi musim dinginnya. Terus yang kedua sunnahnya wa mashul uzunaini ma'ar-ra'si, dan menyapu dua telinga beserta membasuh beserta kepala. Jadi apa ini total membetul sunnah menyapu telinga ini apa? 3 tempat. Pertama kemarin ketika membasuh muka sekali. Yang kedua ketika menyapu kepala, basuh pulang kan nih, sapu pulang ke telinga nih. Nah, selesai. Terakhir baru menyapu telinga. Imbah tuh ambil pulang air baru tuh dong, imbah nyapu kalau selesai kepala tuh sapu lagi ke telinga. Nah, itu yang sunnah 3 tempat ya, ada 3 tempat. Tapi kalau keluar yang terakhir itu aja, yang imbah membasuh menyapu kepala itu cukup aja sudah itu ya. Nah, itu footnote di 2 tuh kan, di bawah tuh ya, walau qaddamal uzunaini ya ala masyirasi lam yusab di anak, bukannya kan ada tuh total mau nyapu kepala tuh ya, menyapu telinga itu sudah ini kayaknya. Yang ketiga al mualatu baina ghaslil yadaini wa masyirasi, itu mualah ya, di antara membasuh 2 tangan dan menyapu kepala. Jadi sebelum tangan kering sapu kepala itu dapat pahala mualah. Kalau sempat kering tangan baru kita menyapu kepala tuh nggak dapat pahala mualah. Yang ketiga, yang keempat atas li sufi mamadhah, 3 kali juga tuh kerang rambutnya. Namun ada minyak rambut bang ya, nah, itu kan minyak kan mencegah air jatuh ke rambut tuh kan. Bahasanya menyapu bukan membasuh. Jadi kata apa? Yang penting ada kita sapukan tangan kita lain membasuh. Namun membasuh wajib air sampai ke kulit. Namun menyapu tuh asal kesapu sudah cukup tuh. Kira dia kata rambut tuh apa ini berwudu ya, apa ini ada minyak rambutnya, yang mana minyak rambut tuh nggak mencegah air masuk sampai ke rambut atau itu nggak apa-apa tuh, namanya lain mandi
Kalau mandi disapu kan dibasuh nggak? Nah, dibasuh bukan disapu, makanya wajib basah rambut tuh. Nah, paham nggak itu? Makanya Nabi itu kadang kalau malas membuat bukan malas ya, menjelaskan syariat itu ya. Ketika Nabi berwudu ini imamah ya atau sorban nggak Nabi lepas, langsung aja Nabi disapukan di atas sorban. Yang penting Anda menyapu ke kepala. Itulah hukum Tuhan ya. Ya andai kata kita basuh mulut ya, adalah hikmahnya supaya mulut kita bersih ya. Kalau membasuh hidung supaya hidung kita menyapu muka supaya muka kita kelihatan bertangan. Menyapu kepala bang, ya kita namanya hukum ta'abudiyah, hukum yang ta'abudi, tidak dapat dicerna oleh akal kayak zuhur tuh kenapa 4 rakaat ya, itu kan kita laksanakan hukum ta'abudiyah ya. Nah, kata Sayyidina Ali ya, andai kata hukum Tuhan itu berataan ta'akuli, kalau dipikir akan hikmahnya, mungkin apa ini yang wajib dibasuh waktu apa ini hukum itu bukan yang di atas tapi yang di bawah kan, yang itu di bawah katanya, menunjukkan bahwasanya agama Tuhan ini sebagian ta'akuli ya dapat dicerna hikmahnya, yang satunya ta'abudi tidak dapat dicerna hikmahnya. Andai kayak ini ya, kenapa sembahyang subuh itu 2 rakaat? Dijawab orang, karena subuh itu bangun guring, awak masih lemas, masih lemah, jadi karena seperti keadaannya maka subuhnya dikurangi rakaatnya. Misalnya subuhnya kelandungan, melahur tidur apa ini berapa rakaat sembahyang subuhnya? Tetap 2 ya. Padahal kok jam 9 sholat subuh itu apa tuh? Masih lemas lah waktu. Sigara barang itu tetap wajib mengkau teman tetap wajib. Itulah buktinya bahwasanya subuh ini hukumnya ta'abudi, bukan ta'abu. Tuhan Bang sudah menentukan bilangan-bilangan tuh. Ini jangan sampai berataan hukum tuh dicari apa ini hikmahnya. Kayak kita ya, Guru Zarkasi Azad sudah menjelaskan bahwa membaca kitab tauhid itu ya, ujar kita beragama kita daging babi itu hukumnya haram. Namun kita Ahlussunnah ya haram kan daging babinya itu. Bahaya karena tetap haram karena Tuhan malah itu kita Ahlussunnah. Lamun buahnya nah sebelah nih Wahabi Mu'tazilah tuh ya kah, yang dicari hikmahnya. Oh, daging babi itu apa ini ada mengandung cacing pidana, karena membahayakan untuk kesehatan maka tidak boleh dikonsumsi dan diharamkan ya. Berarti mereka tuh kaum akali. Nah dia kali buahnya itu daging babi itu dipanaskan berapa ribu derajat yang Celcius tuh ya lo sampai kena andai kata tuh cacing mati itu mah. Nah kalau kan jadi kalau dikonsumsi buahnya itu, padahal keharuman apa tuh binatang apa tuh babi ini adalah bukan secara alasan, tapi karena Tuhan melarang. Karena Tuhan melarang ya. Kayak gawean haji itu ya, kenapa kita sudah berihram ya, karena pakai baju biasa aja ya, kenapa kita harus melempar batu, kenapa kita harus kesana kesini itu ya terserah tuh Tuhan. Ada mengharamkan atau mengharamkan. Andai kata tuh nah ada barang yang bagus kita tapi Tuhan mengharamkan, silahkan aja karena mungkin aja gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita berpikirnya seluruh agama hukumnya kalau dicerna hikmahnya, padahal tidak semuanya, ada sebagian yang bisa dicerna hikmahnya. Ini dia menyapu kepala tadi itu. Yang penting asal tangannya tersapu, apa hikmahnya? Yang penting kita sapu. Sami'na wa ata'na ya, patuh dan apa ini? Iya dan patuh gitu kan. Adanya sami'na wa asaina, iya tapi kada patuh kan. Itu tadi. Ini kata kena kalau menyembah itu melepas kopiah itu wudu tangan muka ini baru sudah atas kopiah itu sudah sah saja ya. Jadi kena rambut itu kada basah itu. Yang penting ada kita menyapu ke bagian kepala tadi. Terus yang kelima asunanulati ba'da masyiroksi, ini sunah-sunah yang setelah menyapu kepala. Nah ini kemudian pertanyaan Mas Jamil kan ada kena sini tuh ya. Sunah-sunah setelah menyapu kepala. Yang pertama mashul uzunaini ya. Nah setelah kita menyapu kepala disunahkan apa? Menyapu 2 telinga. Nah sudahkah doanya kemarin tuh menyapu telinga? Belum, kalau naikkan catatnya. Nah ini doanya ya, minta didengarkan akan kebaikan
dan minta didengarkan panggilan surga. Macam ya. Minta diperdengarkan panggilan kebaikan, minta diperdengarkan panggilan surga. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dengarkan itu lakas-lakas sembahyang, atau misalnya di masjid ya, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan majelis taklim ya, dengan telinga tuh lalu umpat gitu kan. Ini ada aja telinga sehat, cuman kisah-kisah tulik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah, kalian sekedar mendengar. TV itulah azan dimatikan. Itu gawian orang tuh ya tuh. Ini rasa kayaknya azannya adalah apa yang boleh kayak aram nang apa nih, kayak HP juga tuh lamun yakin itu dimatikan kalian dengar itu kan. Nah, itulah makanya kita berdoa minta dengarkan akan panggilan apapun panggilan kebaikan kita sudah mendengar dan kita bisa mengompati gitu kan. Nah, ini berkat mendengar tuh kan jadi hakun ikut lah. Kalau kadang mendengar tuh ini jalannya tuh. Nah, terus apa yang doanya? Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ya Allah perdengarkanlah akan aku akan panggilan surga, fil jannati di surga, ma'al abrar beserta orang-orang yang baik-baik. Wa a'udzubika minan nari wa su'i, dan aku berlindung terhadapmu dengan neraka dan sejahat-jahat begitu rumahnya. Nah, jadi minta diperdengarkan panggilan surga. Ya kan ada di Quran tuh kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, sudah tenang nafsunya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ayo kembalilah. Nah, itu kan ajakan Allah tuh. Irji'i ila rabbiki, ya kembalilah ke Tuhanmu, radiyatan maradiyah, senang dan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah pada golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuk kepada surgaku. Itu panggilan munadiyal jannah. Lamun mendengar panggilan surga insya Allah masuk aja kena tuh ya. Lamunnya kadang mendengar itu nah tuh Allah alam tuh atas ratuhannya mana gimana Allah tuh. Mudahan berkat wudu baca ini kita dengarkan akan panggilan surga aja. Guru kita bahari ini panggilan surga tuh kalau di akhirat aja, termasuk di dunia teh kan dengar azan mendengar, pengajian menumpat ya. Ada masalah istighosah atau umpat, ada selawatan umpat, itu kan munadiyal jannah ngarannya tuh, panggilan atau seruan-seruan yang membawa kita ke surga. Mendengar itu katanya ada kuda lumping umuman hanya datang lo tuh, itu bukan munadiyal jannah, itu munadiyal jahannam lo tuh. Nah, itu tadi doanya ya, minta diperdengarkan akan kebaikan dan minta diperdengarkan akan panggilan surga. Intinya doa itu dalam hati ya, intinya tuh pada talafuz melapaskan tuh punya sunnah aja. Wa yamsahu humatis amaratin, dan menyapu akan keduanya telinga tadi ya 9 kali. Ayo bayangkan kita berapa kali? 3 kali aja ada. Di sini berapa? 9 kali menyapu telinga tuh. Nah ya, ini menghimpunkan dari beberapa cara komentar-komentar ulama. Intinya Nabi pernah menyapu telinga, tetapi ulama itu memecahkan akan cara berbeda-beda, akhirnya dikumpulkan beda satu jadi 9 macamnya tadi. Nah, salasan istiqlalan dima'in jadidin, 3 kali itu tersendiri dengan air yang baru. Ini 3 kali yang pertama nih, bi ayyamurra bi musabbahataihi, dengan bahwa ia lalukan dengan halaman 91 ya, dengan bahwa ia yamurra ya, atau yumirro ya, melewatkan dengan musabbahataihi ya, 2 telunjuk jarinya, fi ma'atifil uzuni, di lipatan telinga, wa yumirro bi ibhamihi ala zahir uzuni. Ini cara yang pertama ya, dengan air yang terus nyapu kepala, ambil air lagi, nah masukkan dulu ke tengah lubang sini ya, putar ke lipatan telinga, selesai baru yang ini untuk belakang telinga. Nah ini caranya Nabi Muhammad kayak ini ya. Jadi ini dulu selesaikan, setelah selesai baru ini ikut aja jalurnya tuh lubang dulu baru ke atas kan. Nah itu ada jalurnya itu kan, sudah baru belakangnya bisa disapu. Nah, itu tadi 3 kali, kita tadi 3 kali sudah 3 kali. Wasalatan lisima khaini bima'in jadidin. Nah jadi imbang 3 kali tadi sudah itu tadi, ambil lagi air 3 kali. Nah masukkan lagi, nah tapi ini kan dengan kelingking. Kazalika
Itu juga bi ayyudakhil al musabbahatain, yang memasukkan dua telunjuknya fi kharfayil uzunain, pada lubang akan dua telinga tadi. Cuman di kitab lain ya, satu dia ya, yang itu ada foto di bawah satu tuh kan, wa ba'duhum yaqul, nah sebagian ulama berkomentar wa yadukhul khinsiraini ya. Jadi yang fatwa kelingking, seperti di kitab dia itu masukkan kelingking ya. Terserah mau ini masukkan atau keling. Jadi 3 kali selesai masuk tadi, 1 2 3, ambil ke air masukkan lagi. 1 2 3, atau pakai kelingking. 1 basah lagi, 2 ya, 3 ya. Lalu yang ke 789 wasalasan istizharon, yang ketiga itu istizhar tuh basuhan yang zuhir ya, bibatinil kaf, dengan memakai batin kaf nih ya, batin kaf nih, ini namanya kaf ya. Nah bima yang jadi air yang baru juga. Jadi karena tadi 3 kali tadi kita sudah 3 kali tadi sudah tuh, dikali ini 3 kali pulang, 1 2 6 kali sudah tuh. Yang terakhir ambil air seperti ini, 1 2 3. Ini ingatakan wudhu yang waktunya luas ya. Maksudnya wudhu ya sebelum hendak jamaah tuh masih lama lagi didirikan, yaitu wudhunya jangan sudah azan kena di masjid kita wudhu kayak ini kena tuh. Kenapa? Ketinggalan jamaah tuh hukumnya lebih baik wudhunya disingkatkan untuk mengajar jamaah tadi itu. Atau waktu mepet nih, imbah balik begawian parakdah maghrib nih belum sempat sembahyang asar, jangan wudhu belum tempat wudhu tuh cepat aja supaya kamu mengajar 1 rakaat dapat di dalam waktu ya. Jadi sesuaikanlah dengan sikonnya itu kan. Nah itu tadi. Jadi boleh silahkan wudhu dengan sempurna asalkan waktunya tuh tadi memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan jangan sempurna wudhu tuh kan. Nah contohnya misalnya seperti orang sudah para komat ya, wudhu berlambat-lambat tuh jangan. Hukumnya makruh andai kata masih dapat jamaah, haram andai kata tertinggal jamaah sama sekali ya. Makruh kalau masbuk, haram kalau tertinggal jamaahnya itu tadi ya tuh. Atau waktu sudah mepet ya. Kalau waktu mepet tuh kalau sampai ke habis ke waktu keluar gara-gara wudhu aja, hukumnya haram ya. Kapan batasan suatu adaan? Nabi ya betul menghukumkan man adraka raka'atan fil waqti faqad adraka shalah. Nabi itu barang siapa yang mendapati 1 rakaat di dalam waktunya waktu sholat, maka itu memperdapati akan sholat. Maksudnya ada jadi kita mungkinkan, misalnya kita sembahyang 1 rakaat itu berapa menit gitu kan. Ada kata maghrib jam 6.00 ya, biasanya kita 1 rakaat 2 menit ya. Itu dari Fatihah, surah atau rukun Fatihah, ruku, i'tidal dengan tumaninahnya sampai duduk sujud turun ke atas itu 2 menit hitung gitu kan. Jadi lamunnya jam 6 sudah kurang semenit, itu niatnya qodhoan. Karena enggak 1 rakaat itu enggak bakal selesai pada waktunya gitu kan. Jadi masih dikatakan adaan sembahyang itu andai kata kawa menyelesaikan 1 rakaat di dalam waktu itu. Bagi orang yang kepepet kehauran orang sengaja itu hukumnya bukan, itu namanya taksir ya. Nah taksir itu hukumnya kan berdosa ya tuh, mengakhirkan waktu sampai habis waktu atau mepet waktunya tuh dapat dosa. Walaupun sembahyang kena tunai aja, terkodokkan aja ya, cuman ini dapat dosa melalaikan waktu. Masuk di mana surah apa ini, Ar-Ra'aita tuh ya, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bidnya alladzina hum ala sholatihim mereka tuh sholatnya sampai kada ingat ya. Maksudnya ada ulama kita menafsirkan kada ingat itu apa ini, sampai mengakhirkan waktu sholatnya, suka mengakhirkan waktu suatu wayal juga itu dapat kecelakaan juga ini bagaimana. Nah jadi itu namun sudah azan ya, kalau gawi langsung ya. Misalnya nih begawian di perusahaan nih atau beli jualan nih kan, namun memakai sunnah itu kira-kira buka kena pelanggan atau disariki bos tuh, pokoknya mau sudah azan langsung gawi, langsung dia tuntung. Nah itu aman dah itu. Atau misalnya lagi tanggung begawian tuh, orang azan
hendak menggawi karakawa. Nah cita-citakan aku niat menggawi zuhur waktu ini, sholat ini di dalam waktunya. Jadi dikatakan sampai ajal meninggal di waktu itu, kita tetap dikatakan orang yang muaddis sholat, menunaikan sholat. Tapi kalau kita nggak bercita-cita azan asik aja nah, niat untuk sembahyang itu tidak sama sekali tuh ya. Karena ketika sampai ajal meninggal ketika itu, makanya di hukuman matinya maksiat. Bahkan yang mengabarkan tuh apa ulama tuh karena boleh disuratkan, karena hukumnya itu apa sudah menjadi yang murtad katanya. Itu terlalu berat adalah kaulnya itu ya. Ada kita makin pertengahan, kita tetap dikatakan Islam. Yang kedua, nah ini sunah yang pertama tadi menyapu tali 6 kali, berarti kalau itu 9 kali itu ya, 3 kali 9 kali itu caranya tadi itu. Nah, ini ada kata simpel sudah tuh. Langsung aja double masukkan ke dalam, sudah masukkan di keling ini masukkan yang baru langsung nah ini 3 kali aja. Karena di sini tidak wajib tertib ya. Ini kata langsung ambil air baru, masukkan dulu ke telinga ya. Baru putar ya. Nah, pahala masukkan ke telinga sudah, kalau lubang telinga pahala membersihkan di lipatan telinga sudah, sembilan telinga terakhir pahala istishar. Nah tutup. Nah itu dapat jadi 3 kali gerak totalnya 9. Kalau tadi kan nah sekali dulu ya, 3 kali dong, ini dong 3 kali pulang ya. Nah itu yang jadi totalnya 9. Kalau Anda nyaman langsung aja masukkan dulu, keluarkan, putar ya, selesai 3 kali itu ya, dapat selesai, tutup lagi. Nah terus sekali sudah tuh ambil lagi air, masukkan lagi, putar lagi. Nah itu 2 kali dan 3. Jadi saat 3 kali gerak langsung dapat ke 9. Nah ini pertanyaan kawan Mas Jamil ya. Yang kedua mashur raqabah, menyapu akan tengkuk atau leher belakang. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Indal a'immati, di sisi beberapa ulama ya, imam-imam. Jadi tidak semuanya yang membatuman sunahkan ya, sebahagiannya. Ini kita baca hadisnya. Siapa aja yang mensunahkan? Yang pertama Al-Ghazali, Imam Ghazali mensunahkan. Nah, ini Imam Ghazali ini ya kuat nih, sudah 500-400 tahun tuh Hijriah itu masih dekat dengan ulama Salafi ya tuh. Nah, dan ulama pada saat itu masih belum banyak bercampur syubhat. Nah, zaman sekarang ya ulama tuh empati hawa nafsu ya, pulang tuh wal Bugawi. Nah ini Bugawi berarti Imam Ghazali juga itu. Nah, Warafi dan Imam Rafi. Jadi ketiga ini adalah yang mensun. Nah, asal ikan tahu siapa imamnya pakai. Itulah kalau doif. Ujar guru baru itu bonus bagi orang yang ketujuh belajar ilmu. Syarat mengamalkan qaul doif yang pertama itu adalah kada doif benar, maksudnya ada dalilnya, tapi dalilnya kadaku. Yang kedua wajib mengetahui akan siapa yang mengatakannya. Itu yang ada kayak ini. Nah, ini kalau doif dipakai siapa? Itu dari pendapat siapa itu? Berarti aku 4 orang juga. Itu hukumnya kadaku harus mengetahui siapa yang mengatakan. Ini katakan ditanya orang, ini sunnah siapa? Imam Ghazali yang menyunahkan. Nah, itu silakan dapat pahala karena yang bertanggung di atas dia dengan Imam Ghazali kena tuh. Yang paham dah tuh. Asal kita tahu siapa yang atau Imam Bukhari Karafi kecuali masuk Imam Ghazali. Lamun Imam Ghazali punya pakai gitu selalu. Karena itu sunnah Imam Ghazali ya. Karena sini bertanggung jawab di akhirat kena tuh. Kadang mungkin ulama Tuhan tuh pada sesat tuh. Kadang mungkin ya. Nah di bawah tuh kritiknya panjang tuh ya. Ada yang mengatakan bid'ah lah, ada yang mengatakan makruh lah, ada yang mengatakan haram kah? Di bawahnya tuh cuman kita yang pakainya tetap yang sunnah. Gak ada salahnya juga namanya pakai jadi bid'ah. Nah itu Imam Nawawi itu keras benar itu. Nawawi itu Imam Nawawi apa nih? Nawawi Zakaria itu bid'ahnya gitu. Nah padahal bagus sih dipakai itu. Ini bagus ya itu. Ya. Itu bang ulama kita. Jadi kada wahin aja ulama itu bekalahian mulai matan cuman ulama bahari bekalahiannya di mulut aja. Ikam ini salah, dalilnya ini itu aja sudah cukup. Dalam hati mendoakan ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, doa sipol itu orang ulama bahar. Dan ulama wahini ya kada murid mengaji keranya disariki.
Nah itu lah implong ulamanya Imam Bahari itu kan. Itu. Nah terus wayu sanu bil yadil yumna, dan disunahkan menyapu tongkat ini pakai tangan kanan bukan tangan kiri. Wayakun ia berdoa nih doanya. Ya Allahumma fuqa raqabati minan nar wa a'udzubika min silasihi wal aghlal. Yang bacanya apa? Ya Allah, lepaskanlah akan leherku daripada api neraka, dan aku berharapmu daripada belenggu neraka. Jadi minta dilepaskan daripada belenggu api neraka. Jadi intinya tuh minta dilepaskan daripada belenggu api neraka. Jadi tadi tempat membasuhnya ketika setelah membasuh menyapu tadi telinga. kepala, telinga, baru tengkuk sebelum kaki ini. Ya, 3 kali juga sunahnya tuh. Ya, 3 kali juga sunahnya. Yang masih kira awak ya loh. Bahasa butuh kadang ngantuk lagi, bisa sapus itu tuh. Ini sudah disunahkan Nabi yang dikata kita mengantuk, sapus nih pakai banyu tuh. Hilangkan yang ngantuknya tuh. Karena di hadis kah atau apa, ulang kisah ulama kan, setan tuh waktu gudang tuh diikatnya sendiri tuh. Diikatnya, di belenggunya. Makanya bangun-bangun asap barat karena tuh bangun tuh. Nanti kalau kena kita bangun-bangun kita sapu sini, pertama muka lu disapu tuh bangun-bangun tuh. Nyapumu itu menghilangi rasa ngantuk tuh kan, ada dia di sini kan, ada di bidayah ya. Bangun itu sapu dulu muka tuh, ya, menghilangkan ngantuk dengan itu tiupan setan kan hilang banget. Nanti guys oke hilang ngantuk, karena hilang juga ngantuknya gosok sini nah. Nah tuh mengobati rasa ngantuk tuh. Ini kata majelis taklimnya kan, seharian aku kewin berat-berat tuh uyu bener ngantuk nasi aja rantai kejapa itu sigar kena mata tuh. Andai kata kena mempan juga, ambil air sedikit taruh sini. Nah kira tuh hilang ngantuk loh. Ini cara kumatan bagi Islam tuh. Di Islam tuh aku terkenal kawanan tuh 5 tahun sekolah belajar pada suah guring. Suah terdapat di guring karena garing keretahan lagi tuh di foto kawan tuh. Tapi masih gue simpan fotonya tuh yang di komentar kawan tuh di WA tuh. Nah 5 tahun hanya sekali melatih guring ya di kelas tuh. Ya tuh kita tuh jadi obatin aja itu. Ini kan dikata ngantuk sih digosok kan kata majelis kan saya kalau tinggal ilmu lo tuh. Ya. Ya karena mengantuk khutbah lah ya, spekulasi dengannya apa spekulasi nah tuh kenapa Jakarta itu aja lapar aja, nah para khutbah spekulasi aja ya tuh. Atau apa tuh masalah apa ini mencuntan ayam ya tuh, apa kisahnya tuh ingat lagi tuh obrolan bahari tuh ngantuk tuh aja akhirnya belum nyuntan ayamnya tuh pas ditanya sekali setelah dengar ceramahnya tuh. Jadi menyapu tanggung disunahkan tadi. Apalagi subuh itu disunahkan supaya hilang merasa mengantuk ya. Karena setannya sendiri membelenggu kita ya. Asli tarik-tarik sudah nanti kata sembahyang nah kena langsung sapu nih. Baca bismillah hilang kena tuh. As-sadis yang ke-6 namun tadi hilang juga bawa mandi. Anaknya ada tuh. Ada seorangnya penguler tuh. Yang ke-6 ya as-sadis masih ada waktu 10 menit ya. As-sadis yang ke-6 as-sunanul lati fi asna'i ghusl rijli ya. Itu sunah-sunah yang ada pada membasuh kaki. Ini sunah-sunah yang ada dalam membasuh kaki. Yang pertama, ayat di aminal asabi'i, bahwa ia memulai dari jari Jadi kalau basuh kaki jangan mulai sini. Tapi yang jadi jemari. Nah, ambil air. Nah, gosok secara rata baru diselat-selat. Jadi dari sini ya, dari sini ya, masuk lagi dari jemari ya. Wa idza sabba alaihi ghairuh ya. Nah, ini sama kayak kata ini. Andai kata apa ini, dan apabila menyirami atasnya oleh yang lain diri sendiri ya, bukan tangan sendiri tadi, maka dilakukan pakai mata kaki ya. Ini tadi ya, lamunnya pakai tangan seorang mulai jari-jari. Tapi Anda katakan mulai mata kaki. Cuman ini kan biasanya kan turun ke bawah. Cuman namunnya kau aja mulai sini baik semua sih. Namun gak ada kawannya mulai sih. Misalnya kerendahan benarkah kerannya itu bisa juga kalau gitu. Nah, intinya sunahnya mulai dari ya, kalau kada kau lagi sudah nggak apa pakai lewat mata kaki juga. Ini bacaannya wa yaqul inna bazar ini sudah kapan bacaannya ini. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkan kakiku di atas siratal mustaqim ma aqdami ibadika sholihin, beserta kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Wa yaqulu inda ghusl yusra,
Dan ia mengatakan yang membaca ketika menyapu tangan kaki yang kiri, membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'adzila qadami ala sirati fin nari yawma tazidu aqnal munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung terhadapmu bahwa engkau gelincirkan akan kakiku atas siratal mustaqim ke dalam api neraka pada hari tergelincir kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik. Intinya ketika membasuh kaki kanan, doanya minta ditetapkan di siratal mustaqim. Ketika membasuh kaki kiri, doanya apa? Minta berlindung daripada jauh itu digelincirkan di siratal mustaqim. Itu intinya tuh kan. Langsung namanya doanya. Yang kedua apa? Adalku menggosok, jadi kaki itu digosok. Apalagi orang yang kena penyakit kulitnya pecah. Ya, itu wajib air sampai ke dalam pecahan kulit tersebut. Ya. Atau nih bekas apa yang luka cacar tuh, tapi sudah terbuka. Nah itu wajibnya cuma airnya masuk ke dalam lubang itu tadi tuh. Ya intinya kalau sudah kulit itu terbuka, air wajib sampai ke dalam, gitu kan. Nah, kan sudah dikatakan itu anggota zahir gitu kan. Makanya digosok nih loh. Kalau kaki pecah-pecah itu tuh nggak digosok, air tuh pasti nggak masuk sampai ke dalam. Nah bisa keresah kan sembahyangnya tuh ini tuh. Ya. Nah pada dalilnya membasuh kaki kada liput apa nih kada sah wudunya Nabi ya lo tuh pas perang Napa itu tergesa-gesa seming asar tuh, ya. Lalu Napa sahabatnya wudunya langsung aja, nah basuh kaki kayak kita juga, nah. Tinggal dia, nah dia tuh kan, ya kada lagi digosok lagi itu kan cuma disimbol-simbol aja. Wailul lil aqab, jadi Nabi wailul lil aqab, celaka tumit-tumit ya kayak dia Nabi. Kenapa tumit-tumit celaka? Maksudnya gara-gara tadi basuhnya kada liput, kada digosok tumit tadi, nanti tumitnya jadi kada terbasuh, kada basah. Nah karena wudunya kada basah kakinya, kada sah wudunya. Nah karena wudunya kada sah, sembahyang masih terbawa hadas. Sembahyang membawa dosa, hukumnya apa? Dosa besar. Ya. Makanya kalau sembahyang, ya, disubuh di bis mandi ya lo, masih tasong Allahu Akbar. Pertengahan sembahyang, aku ada wudu tadi langsung batalkan. Kita lanjutkan tuh dosa besar. Nah, karena sembahyang membawa hadas itu adalah hukumnya dosa itu dosa kayak hadas kecil tuh ya, apalagi hadas ganal tuh. Nah itu sampai kali lagi ya mani mainnya ada tuh. Nah itu tadi ya, menggosoknya. Yang ketiga, nah ini itu bahwa imrul yadi alat adwi itu itu sudah ya. Yang ketiga at-takhlilu menselat-selati akan jari-jari kaki. Wazalika bikin silyal yusra, jadi caranya dengan kincir ke tangan kiri. Nah jadi menyilat-nyilati jari kaki pakai kiri seperti kelingking tangan kiri. Nah mulai dari mana? Nah mubtadi'an min khisir rijlil yumna, mulai daripada kelingking kaki kanan ila khinsir rijlil yusra, kepada kelingking kaki kiri. Jadi nah Nabi kalau wudu seperti ini ya. Makanya duduk dong. Jadi itu kan berbeda itu nah belas ini. Nah ini satu ya, dari bawah ke kaki ya. Kalau dari atas ya itu nggak dapat para sunnah dari bawah ini. Nah gitu ya. Karena aku sebelah kiri pulang, mulai sini pulang. Nah ini caranya Nabi. Jadi lurus ya, lurus ya pola kaki itu. Jadi pakai kelingking kaki kiri dari bawah ke kaki, jangan dari atas ya. Dari bawah ke kaki. Nah setelah pakai kelingking. Kenapa kayak itu? Karena Nabi kayak itu pangnya enggak ya. Kayak Nabi pakai cara lain, maka cara lain disampaikan gitu kan. Min asfal di bawah. Yang keempat atayamunu, yaitu sebelah kanan, yaitu sunnah mengkanan juga. Berarti ada kata terbasukin duluan, kenapa juga sah saja kan hukumnya makruh ya. Ayat berda abiri jilimna semuanya surah, hendaklah yang mulai dengan kaki kanan kemudian kaki kiri. Yang kelima iltalatut tahjil, memanjangkan akan tahjil ya, batasan wudu ila nisfis saki ya, sampai ke sepertengahan betis ya. Wal akmalu ila rukbatain, yang paling sempurna sampai ke lutut ya dah. Jadi dapat pahala tahjil itu sampai ke sini tuh dapat pahala tahjil tuh. Mau yang sempurna pas sampai ke ke lutut. Cuman disyaratkan di tempat tertutup. Kalau tempat umum ya terbuka aurat hukumnya haram. Memanjangkan batasan wudu hukumnya sunnah. Menutup aurat hukumnya wajib. Membuka hukumnya haram. Terbuka aurat kisah mencari yang sunnah, itu namanya mul namanya itu kan. Tagawi nang haram ya demi mencari nang sunnah itu kan cakanya tagawi nang
apa tuh nang makruh lebih nih tegawi nang haram tadi itu. Ini asalnya wudhu di tempat tertutup. Yang keenam, al mubalaghatu fi ghusl ka'bi. Nah, bersangatkan atau bersungguh-sungguh pada membasuh akibi, ini tumit. Jika selanjutnya itu wailul lil aqab Nabi itu hadisnya itu kan. Ini ditujuan di kata pecah itu kan. Nah, supaya apa ini yakin banyak di kata pecah itu masuk. Yang ketujuh al muwalatu baina masirasi wa ghusl rijlaini, itu mualat di antara menyapu kepala dan membasuh dua kaki. Jadi kulit kepala tuh adatnya belum kering, secara kebiasaan kalau kita membasuhkan dia jedanya lawas ya intinya tuh kan. Yang kedelapan apa? Yang terakhir ya, atas lesufi mamatu bertiga kali pada apa yang telah lalu. Jadi semuanya tiga semuanya tadi. Apa nih? Lagi kalau tuh habiskan kan? Dia bisa sudah turbo untuk tuh kan habiskan lah. Ya terus as-sabiu yang ketujuh asunanul lati ba'dal faragi minal wudu, itu sunah-sunah yang ada setelah selesai berwudu. Jadi ini sunah-sunah setelah wudu apa aja? Yang pertama syurban ya. Syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyi izarihi bihi. Nah, disunahkan meminum dari lebihan air wudu. Karena biasanya itu imbah berkumur-kumur ya, kita buang dari airnya, ada sisa tuh tabuk banyak tuh air berkah. Maka bukan berarti kumpulakan hanya diminum tuh lain tuh, maksudnya bekas berkumur-kumur kita buang airnya ya tuh ada kan rasa parasapan air di mulut tuh, itu ditabuk, hukumnya sunnah. Nah, jadi ditabuk berataan lah, karena muntah ratahan yang kena tuh ya. Isyurbu min fadli wudu'ih, meminum daripada lebihan wudunya, warasyi izari, dan memerciki akan sarungnya. Itu Nabi kayak itu wudu benar. Percikan ke jangan percikan ke lain, karena air wudu ini airnya berkah, maka percikan ke apa lamun wudu ya, misalnya air itu terlalu berlebihan di muka tuh, ambil aja airnya, jangan dibuang, tapi lapkan ke baju atau ke tadi ya. Kalau kita kayak itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh kalau kayak ini. Ya kalau yang dikata kebanyakan, ambil ya. Itu kada apa? Atau lah pakai handuk tuh makruh. Lah itu pakai handuk, pakai tapih tuh. Dikata kebanyakan air itu kada apa? Karena kita tuh bukan membuang air wudu, tapi memindahkan air wudu kepada tempat yang lain ya. Kan air wudu hukumnya berkah ya. Itu tadi. Namun dipercikan ke lain hukumnya makruh, tapi kalau dipercikan ke badan enggak apa-apa ya. Bini nggak ada apa jual, kalau bisi loh ya masih sudah lah. Nah, kalau bisi ya. Nah, yang kedua doa ba'da nih, apalagi doanya nih mustaqbilan lil kiblat, jadi berdoanya menghadap ke kiblat, warafi'an yadai, dan mengangkat tangannya ya, bihaisu yurabayatul ibtihi. Ini cuman kalau lagi sorangan ya, mengangkat tangan sampai kelihatan apa kaki yaknya. Lamun di masjid kan riak tuh nah biar ini kalau wudunya sorangan berataannya kada. Intinya di Imam Ghazali menjaga hati sombong, riya minta lihat orang, sum'ah minta dengar orang, ujub ya bangga diri dengan kelebihan, yaitu membanggakan diri ke orang karena kelebihan. Ya kalau sombong itu meremehkan, kalau bangga itu kadang meremehkan. Cuman apa ini membanggakan apa yang ia bisi itu, nah itu memang ujub itu hukumnya dosa besar betan ya. Menjaga itu hukumnya wajib kalau tuh ya. Ini orang kada paham ya, nah, apa ini mencari sunnah tegawi nang apa sembahyang jadi sunnah pakai imamah surban pakai selain ini yang cantik lah sembahyang itu ya. Akhirnya karena salah ngaji fikih bawanya air selendang ke masjid, surban diikat ke kepala ya, padahal itu sunnah. Pas sembahyang di masjid orang melerak nih, nah hati kada oleh bahwa unda juga paling memakai di sunnah. Nah itu masuk ke dalam hukum ujub, masuk sudah tuh ujub masuk, riak kan esok lagi nah terus sudah mulai itu. Nah lawas orang ketujuh jadi imam. Nah ini kita bacaan tuh di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bisa telan lagi Allahu Akbar. Nah itu tuh sum'ah. Nah gara-garanya apa? Kada paham di masalah sunnah.
pakai sunnah, cuma jangan sampai memudaratkan diri sorangan. Banyak guru-guru kita yang menyembunyikan akan apa nih kemuliaan untuk menjaga hati. Kisah daripada guru Anang Sya'rani Arif ya, pimpinan periode yang keempat ya, 5 lah ya. Itu beliau lamun sembahyang itu pindah-pindah masjid. Lamun orang besar bu, kada gampang guru Anang Sya'rani Arif 2 mutiara dari Banjar ya, guru Anang dengan guru apa guru Syukur itu 2 mutiara dari di Mekah tuh pada tahun itu dipersilahkan mengajar di Mekah. Kadanya si Piranda aja ya, si Piranda tuh yang kaum haji di Madinah, dia mengaji di mengajar dan sampai mengajar di sana tuh. Kurang Sya'rani itu bulu ke Indonesia cakanya bemegah-megah tuh. Kalau ditampil kada namun berjumatan tuh sini berserungku itu supaya kada kelihatan muka sedih tuh. Tapi berserungku itu tuh dia kas-kas orang Banjar itu tuh berserungku itu. Aja kayak mau khutbah tuh nah. Iya. Itu berserungku tuh orang itu ketujuh orang Banjar. Nah, dulu dibuncu-buncu tuh kan. Ini tuh. Karena kalau ketemu orang karena suruh maju, esok ambil lagi kan seminggu situ, kita misalnya lagi di situ. Kadang mau disuruh tak kemuka. Itu gula Sya'rani itu. Ya. Menolak ini ya kah? Hanya lulusan Hadramut Al-Ahqaf ya. Di sini kan ya, sekolah ini kan tadi bujur-bujur juga ya. Waktu banyak yang santai daripada sekolahnya bulik. Nah, aksi bener. Intinya udah Al-Ahqaf tuh bang, Hadramut tuh bang sudah bulik tuh. Nah ini ya. Orang Banjar ini mengutamakan guru kita nih di Banjar mengutamakan masalah hati. Tinggalkan sunnah asal hati baik. Jangan sampai memperbagus zahir. Kenapa? Hati malah rusak kena tuh. Nah, bahaya kayak itulah. Karena kada paham mengaji di masalah sunnah menyunnah. Kenapa ini? Rusak hati. Nah, coba kalau kada dibaca ini banyak di kitab Risalatul Awanah tuh. Ya ya. Wah sembahyang ya kan. Bajunya bagus. Beratan bagus bang. Jatuhan urun pakai mutabah dengan Nabi dusta jatuhan itu mutabah hawa nafsu ya. Nah, makanya kada gampangan. Nah insyaallah kita kalau yang berjalan yang sebulan sekali tuh ya tabarukan dengan majelis tuh yang kita baca kitab Ihya ya. Karena kan kita niat tabarukan ngambil berkah kalau tuh. Yeah. Lamun ngambil berkah niatnya baik kita nang berkah sekali kalau tuh. Nanti kitab Ihya belum kita baca kan tuh. Ya tuh. Ya bang kalau sudah kita resiko jauh tuh cakanya kubur tuh boleh mau datang belum sekolah pun ya bang buat nikah aja mau datang tuh mbak itu awam benar. Namun di pada siapa tuh si pajakah ya kan ya kan jadi di depan aja si pajak lah. Cuma pas kita kakek ini datang nggak ibu nikahnya kemudian datang lo tuh. Nah itu bang andai kata kita jauh kesini tuh. Iya. Yang kita pikirkan kalau ada di rumah itu supaya kita tuh ada tuh nah ya seminggu sekali barang tuh kan. Pengajian di lain karena paham kada baca terus ya ada. Namun di sini kan sistem paham kita kan alhamdulillah benar kalau tuh. Ini mustaqbilan dari kiblat menghadap ke kiblat mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cuma ini ketika sendirian namun berbanyak-banyak orang jangan ya seadanya aja nah. Kalau sampai nabi cakap-cakapnya beda kan kita nih bujur ria kada kita nih saja sebutin sembahyang tes di rumah seorang beribadah di rumah kada dilihat orang lawan ibadah dilihat orang sama kada ya lamunnya sama berarti kita makamnya sedikit itu bukan jujur kita anak orang banyak atau orang dekat kayak itu ibadahnya tapi kalau orang ria nah ini tuh di rumah kuliah aja kan tuh biasa tuh berpuluh-puluhan tahun sebenarnya itu. Jadi masjid dibacanya apa? Wah, lalu diambilnya surah-surah potongan gitu atau ayat-ayat potongan di Quran tuh. Apa? Surah Al-Jumu'ah yang dibacanya tuh. Lagi akhir surah Al-Baqarah lagi nah. Akhir surah Ali Imran dibaca di masjid. Di rumah sembahyang ya kan kuliah terus. Itu berarti hukumnya niatnya bukan ikhlas karena Allah Taala itu. Itu bahayanya tuh. Kalau kawal kayak ini ya. Pas sama orang banyak menyembunyikan amal. Pas lagi sorangan, nah itu habis-habisan beramal gitu. Namun itu nang bujurnya itu orang nang mukhlisin ya. Orang ikhlas ibadahnya tuh kadang mau dilihat manusia. Ya. Siapa tuh? Ulama 40 tahun beribadah, bininya kada tahu ibadah dirinya tuh. Sampai meninggal nyata tahunya ibadahnya tuh. Ya, tuh.
Nah, apa doanya? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal muttaqin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Apalagi kelihatan Allah tuh. Nah, intinya dalam hati dibaca, minta dijadikan orang yang suka bertaubat, minta dijadikan orang yang suka bersuci, dan minta dijadikan hamba yang soleh. 3 ya. Minta dijadikan orang yang suka bertaubat, minta dijadikan orang yang suka bersuci, minta dijadikan orang yang soleh. 3 macam ketika doa. Ya kan? Allahumma ja'alni minat tawabin ya. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada golongan-golongan orang yang suka bertobat, orang yang suka kembali kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku akan orang yang suka bersuci, apa mensucikan zahir ataupun batin. Zahir daripada kotoran-kotoran yang membuat fisik kita tidak bagus, batin atau kotoran-kotoran yang mengkeruhkan isi hati itu mutatahhirin dia tuh ya enggak. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan akan aku daripada hambamu yang soleh ya. Itu intinya tuh 3 macam. Yang ketiga, apalagi sunah setelah berwudu, qiraatus suratul qadri ya, membaca surat al-qadar ya. Salasan 3 kali ya. Wa ayatil kursi, dan ayat kursi qul huwallahu ahad ya, sekali ya. Dia juga inna anzal itu baca 3 kali. Ya, sekali barang seumur hidup mengamalkan itu ya, pas wudu selesai Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muttaqin wa ja'alni sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. 3 kali. Tutupin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kita nanti ketika dibangkitkan dari kubur, badan kita akan bercahaya-cahaya. Kalau membaca surah Al-Qadar ya, dengan qul huwallahu ahad tadi itu. Nah, ini amaliyah lah. Alhamdulillah ku amalkan ya. Dan mujarab ya. Ini pang kita nyamannya tuh ya. Lamun kau membaca kitab, menemukan amal di kitab, tidak dia menemukan di Google atau di Facebook ya. Dapatnya amaliyah ya, tapi di kitab ya. Dengan dapat amal di Facebook atau di Google lain ya. Jadi aku ada terbaca di kitab Fawaidul Makkiyah ya. Nah, kalau itu di dalam kitab ini Al-Qaulu Jami'ul Matin ya itu. Ya, ini obat atau amaliyah mengantisipasi rasa fakir dalam hati. Ya, bahasa itu perazikian. Yaitu amal apa tuh amaliyah perazikian ya. Lamun baju jualan ini laris itu jualan itu ya. Aku alhamdulillah mengamalkan amaliyah itu, dompet tuh kerasa kosong, minimal 100 di dompet tuh kerasa habis, bertambah ulang. Mau dari Banjar tuh ya, mau dari martabat aku mengamalkan tuh. Dan yang sugih pun kada aku aja sekelilingan tuh empati berataan tuh. Nah, ada di dalam hadis tuh ya Nabi itu. Jadi sahabat melapor kepada Nabi ya, kehidupan tuh sakit bener, rezeki sulit. Jadi diberikan amaliyah lawan Nabi ya. Lamun setiap masuk ke rumah, berarti pahamannya imbah pergi jauh masuk ke dalam rumah, bukan pergi dekat-dekat sini aja ke rumah, masuk kayak itu. Imbah pergi meninggalkan rumah, bukan tuh agak jauh nih kan, secara kebiasaan itu di depan jauh, balik ke rumah. Pas masuk ke pintu lawang rumah, lamun ada orang, salami dulu orangnya, assalamualaikum ya, sudah dijawabannya. Lalu yang ianya memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, atau assalamualaikum ya Rasul. Mau assalamualaikum, assalamualaikum terserah ya. Jadi memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum terserah aja. Mau assalamualaikum sama aja maknanya tuh ya. Imbah memberi salam kepada Nabi, baru baca surah Al-Ikhlas sekali ya. Tuh di kitab yang ketemukan, namun kursus kumpul 3, terserah banyak ada baju, yang penting minimal sekali. Namun diamaliyahkan ya, insyaallah pada demikian. Nah, apa akhir hadisnya? Nah, imbah diamalkan kayak gitu komentarnya tuh, maka tidak diberikan kefakiran dalam kehidupannya sedikit pun, dan bahkan disugihakan tetangga-tetangganya berataan ya.
Jadi fakir itu bukan tergantung kondisi kita, hati kita tuh nah. Ya tuh. Hati kita ya. Biar HP iPhone 11 ya, kendaraan apa ya, Ninja ya tuh, mobil Mercy ya, cuman hati masih fakir. Nah, ada kawan tuh. Asaku kurang. Biar HP 3310 lah, tapi hati sugih, itu mah cukup aja itu. Tapi alhamdulillah Pang itu kan sudah bagisan dalam mengamalkannya. Untuk amal itu ya. Andai kata masuk rumah ada orangnya, berikan salam. Kalau nggak ada langsung aja assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah rezeki lancar. Itu amaliyah tuh. Sama kayak Mbah Budu nih kan, itu memperlancar itu juga. Dan itu yang kurasakan mujarab. Jujur aja muatan sana sampai sini tuh. Mbah mengamalkan alhamdulillah dompetku paling sekurang tuh 100.000 di dompet tuh. Anda berkurang tambah lagi kan tuh. Nah itu. Terasa itu manfaat apa tuh barakah apa tuh rauhatnya itu terasa benar Mbah mengamalkan tuh berbeda benar. Ya. Tegritik jadi hati tuh. ATM belum duit dari mana? Ini kakak SMS, nah sudah aku transfer ya ambil aja duit. Nah, tuh. Hanya tegritik dia. Hati hendak ini tegritik datang surang makanan tuh. Nah, baru pertama kali mengamalkan itu, ya. Pertama kali mengamalkan jadi diamalkan tuh. Nah, coba jadi orang sugih tuh. Yang keempat ya, sholatus sunnatil wudu, ini sholat sunnah wudu. Nah ini kalau bisa diamalkan setahun sekali atau seumur hidup sekali barang. Imbah sholat wudu sembahyang sunnah wudu ya. Kalau kada kawan tuh niatakan tahiyat sunat wudu masuk juga gitu tuh. Yang tadi. Jadi ya sekali kan memang kita bersih aja berwudu, kita sembahyang sunat wudu ya. Wahya ba'dal wudu itu disunahkan setelah wudu. Bihai sutun sabu ilaihi, sekira-kira tuh dinisbahkan kepadanya wudu tadi. Nah, jadi imbah wudu langsung lamun sudah kering itu kada kalau lagi sembahyang itu ya ada. Wa yaqra'u fiha suratayal kafirun wal ikhlas. Nah bacanya manja bon kulkul ya, kul yakul huja nah tuh. Nah watan dari jufi ghariya dan ia surat sunnah wudu bisa masuk ke lainnya. Ya bonekam berwudu langsung sembahyang zuhur masuk surat sunnah wudu. Bonekam wudu surat duha langsung masuk surat sunnah wudu. Ini surat sunnah wudu ini masuk ke apapun ibadahnya. Bahkan sembahyang jenazah nang ada beruku bersujud tuh ya. Ya aku boleh lucu ya pondokan di Darussalam tuh lah. Entahnya masuk kan ya, entahnya tahu di apa nih di pelajaran kan ya, di undangan guru meninggal ya di Darussalam tuh ya, guru lawas meninggal ya tuh ya. Kenapa bersama sajadah ya, kami takut nih ya ada bapak yang bersama sajadah nyaman kalau sedikit ada sakit kepala aja. Tahu kan orang banyak ya itulah. Nah membawa sejadah sembahyang jenazah ya dikira pakai rukuk kan. Nah ini tadi apa, sembahyang sunnah wudu masuk dia kepada sembahyang jenazah tadi. Nah misalnya buat kami ya, kita beratan ilmu kalau aja kita di sini ada di kios sembahyang kifayah, sembahyang jenazah, mencari banyu mana nih nggak dapat nih, atau ada butuh gak ada sempat ya, tayamum pulang. Wah, anehnya mendet orang lain nih. Nah, ini ada di kitab Syarah Sitin Abdul Karim Al-Matori. Nah, baru berpendapat mengikut dari kitab Mughnikah kalau salah itu beliau itu intinya boleh sembahyang fardu kifayah itu jenazah kada berwudu. Cuman niatnya bukan niat sholat, niat mendo. Ya, Allahu Akbar, aku niat mendoakan mayit. Tuh niatnya tuh. Ya. Itu niatnya tuh. Kalau Allah aku niat suratnya itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya pas takbir Allah aku niat mendoakan si ma. Hukumnya boleh. Tetap usolli. Benar. Usolli masih dibaca kan surah jawab yang penting dalam hati. Ya kalau sedih dibaca usolli itu Enggak usah. Enggak usah dibaca langsung aja Allahu Akbar, niatnya mendoakan aku mendoakan si mayat. Yang penting apa amplopnya dapat ya kan, itu aja intinya tuh. Enggak ada apa-apa kipai kan lah. Langsung merasa itu unik ya baik kisah guru bahari itu kan ya. Jadi orang apa ini biasanya tuh ya pas lagi berdoa tuh orang Banjar tuh hanya menjunjung amplopnya tuh kan. Pas imbas selesai sembahyang berdoa tuh menjunjung amplopnya. Jadi berataan tuh apa ini dijulungi amplop. Nah, bogah pas lagi njulungi amplop ya, bogah si mayatnya tuh ya, bergerak-gerak mayatnya, buka berataan sebuting jaring kira buka. Kenapa?
amplopnya belum dah dapat banyak tuh itu ya kira jadi bukanya tuh orang takutan buka berataan tuh lah ini kada bukan apa amplopnya belum dijulung lagi tuh menunggu buka dapat amplop kena tuh nah tuh yang amplopnya juga aja sembahyang jenazah tuh itu mah ikhlas sih dia namun sembahyang kan udah guru tuh apa uyuh sembahyang aja gua kasih amplop nyata dah apa tuh isyhadu anna hadzal media khair nyaring tuh cuma ada amplopnya aja ya dah khair kada tuh intinya akhir zaman menang orang ikhlas ya mendoakan dilungi duit ya tuh. Nah, as-samin yang ke-8 as-sunanul amatu fil wudu ini sunah-sunah yang mengumumi di dalam berwudu ya. Apa satu istiqbalul kiblat. Jadi wudu itu menghadap kiblat disunahkannya ya. Yang kedua al-julus berduduk lamun kawak ya itu lamun kada kawak ya sekawa mungkin ya ada publik atau apa ya ada. Cuma sunahnya berduduk. Kayak wudu di rumah paling nyaman tuh. Masjid itu alternatif ya harinya kan aja di masjid ya ruang banyak di banyunya ada. Yang ketiga cara kunafdil ma'i itu meninggalkan mengkipik atau memarcikan itu kada boleh sama kayak ini nah itu kada boleh ya kalau percikan ke baju boleh itu ya jadi jangan salah paham tuh ya. Yang keempat al iktisadu fil ma' itu ai adamul israfi fi sabi maksudnya jangan banyak-banyak makai ada kata keran apalagi masjid buka keran tuh kecil-kecil benar nah itu seadanya aja itu tanda orang alim tuh orang tak tahu nah pas buka itu kan pas wudu keluar banyak ya minumnya pakai listrik pulang atau air PDM nukar tuh nah itu terpakai bapak atau wakaf kena tuh lah nah makanya dikit-dikit benar amun kau wudu di rumah tuh nah ya ada supaya lebih aman tuh maksudnya ada kata kita jalan jauh pas tersinggah mau kena wudu di lamun rumah para ke masjid ya kayak kudu di masjid di rumah ya jadi masjid itu tuh nah ya. Yang kelima alayatakalama jangan bercakap nih wudu ya sampai berkesahan gitu tuh hukumnya makruh ya makruh ya. Yang keenam wada oma yagsarifu minhum an yamini wa ma yasubu minhu an yasari ya meletakkan sesuatu yang mengambil air daripada kanan. Jadi lamunnya kita hendak meletakkan banyu ya itu ke sebelah kanan banyunya tuh ya menuangnya ke sebelah kiri. Jadi ini misalnya sana kiblatnya misalnya di sana kiblat tuh kan ya taruh banyu tuh di sini sebelah kanan jadi ambil hadap kiblat baru dibasuh ambil hadap kiblat baru basuh jangan di sini banyunya nah tanpa percikannya banyak pulang kembali ya itu harus sebelah kanan nah ambil kena dapat dulu kiblat baru basuh nah itu lah itu caranya lah. Yang ketujuh al-mualah ya berturut-turut ya bihai suyagesilul udwa as-sani ya sekira-kira membasuh akan anggota yang kedua qabla jawabil udwil awali sebelum kering akan anggota yang pertama ma'atidalil hawa beserta udara yang normal wa masaji wal mazaji wa zaman ya namanya mizat ya mizatnya mulai campuran mizat apa tuh ibarat apa ini airnya lah normal ya. Terus yang ke-8 intinya keringnya tuh normal gitu nah keringnya dikeringkan atau emang musimnya panas benar itu normal intinya muat gitu kan jedanya setumat ya. Yang ke-8 alayal tima wajahu bil maknya banyak kan anak ini aja mau ketampar muan nah itu memang makruh jadi pelan-pelan nah ya. Karena mukanya sangat dihormati jadi pelan-pelan mau pakai air itu jangan ditamparkan ke muka air itu hukumnya makruh ya. Apalagi kan akan pengajakan akan tuh mulanya satu pulang ya ada. Yang 9 ayat tawakal rasyasa nah ini menjaga akan percikan air faya jilisu fi mahalin maka hendaklah duduk pada satu tempat layana luhur rasyatu fihi yang tidak apa ini mengenai akannya oleh percikannya. Jadi apa ini berjauh daripada percikan wudu tadi ya. Jadi menjadi percikan wudu tadi juga kena tapi ya kan nggak sini ke bawah najis kena tapi najis kena ke tapi kena atau kembali ke banyu wudu asal kena tuh kan. Nah. Terus yang ke-10 tarakul isti'anati fi sobi illa li uzrin ya meninggalkan meminta tolong pada menuangi kecuali karena uzur. Nah ini jangan wudu minta tuangi orang kecuali tuan guru itu yang ambil berkah ada bapak ya Ibu Umar kan wudu dituangkan sama muridnya itu boleh aja ya
Namun kaos sorangan aja, jangan minta tolong lawan orang lah lain wudu tuh. Kalau jangan jadi orang alim ganal kena wudu, nah ambil kena boleh aja tuh, ambil sorang ya. Yang ke-11 ya, tarku tansyifi ila li uzrinya, meninggalkan akan tansib melap kecuali karena uzur. Nah jangan dilap air wudu tuh ya. Nah itu kecuali karena kecuali ada ala, misalnya tuh apa ini, ada luka andai kata kena air kelawasan, kena kalau kan dilap kena lukanya lambat sembuh, wudu lap ya lagi tuh. Atau demam yang tidak parah tuh, wudu pakai air itu dilap kenapa itu ya. Atau merasa risih ya, lapnya kenapa Pak? Atau takutan baju kena kopi petaimanan, lap juga kenapa Pak? Intinya kada liu lamun li uzrin ya kada apa itu. Uzur itu kan 3 ya. Ada uzur secara daruri, ada haji, nanti ada tahsin yang dia saya dari tadi. Intinya ada uzur yang membahayakan, ada uzur yang kadang membahayakan. Uzur yang membahayakan walaupun sedikit itu termasuk uzur tuh. Mereka takutnya kalau pelap kan bukunya karena bagaimana kopi aku lap aja ada apa? Apa? Gitu. Nah teman itu merusak pakaian lo tuh, harta kalau tuh, nah itu. Yang dia kata ada guru melap itu batu budu itu jangan diiktiraf karena ada uzurnya ya. Terus apa lagi? Yang 12 taraku ziyadati ala salas, jangan lebih 3 kah. Ya kalau berwudu 2 kah 3 kah, udah ambil 3. Dan sembahyang 3 kah 2 kah, ambil 2 tambahi 1 rakaat kena sujud sah. Kalau berwudu jangan 2 kah 3 kah, ambil 3. Karena kalau lebih jadi makruh kalau keempatnya tuh. Nah itu bedanya sembahyang dengan berwudu tadi. Namun sembahyang 3 kah 2 kah 4 kah 3 kah, ambil paling sedikit tambahin lagi, kemudian nanti sujud syahwi. Kalau hanya berwudu ambil yang paling banyak, 2 kah 3 kah 3 sudah, yang ditambahin lagi itu kan. Nah itu kalau berwudu tadi, karena dia kata melebihi hukumnya jadi makruh ya. Nah karena boleh menambahkan makruh tuh. Yang 13 ala yang kusama on wudu'i an mudin ya, jangan sampai kurang air daripada satu mud. Karena itu ditakut-takutkan kena banyunya apa? Banyunya itu kena kada sempurna pembasuhannya itu karena sedikit benar. Ini jangan wudu dengan air yang sedikit banyak sadar nggak sih wudu itu kan? Yang sedikit benar tuh ya ada. Nah yang ke-14 istishabun niyati ila akhir wudu, itu mengadakan niat atau menyertai niat mulai awal sampai akhir wudu. Nah supaya tersertai niatnya, baca doa-doa yang tadi ketika membahas selawat minta berkah, memulut minta banyak baca Quran dan zikir dan apa yang kita pelajari dan seterusnya. Ketika kita ini lagi ini wudu timbul sudah tumbuh suka kaki ya. Nah itu lu lupa wudunya itu. Nah lu wa yustahabbul wudu'u ya, dan disunahkan berwudu li iradatin naum. Alasannya untuk guring. Aku niat wudu untuk guring. Jadi kalau tegak-tegak kada apa-apa. Asal jangan berhubungan intim aja. Karena wudunya gisan guring gitu kan. Ya. Wali qiraatil Quran, nah itu disunahkan membaca. Lamun mencapai wajib berwudu. Lamun gisan membaca wudu disunahkan membaca Quran untuk membaca karena mencapai ini. Naik hafalan kah atau ngulang-ulang kah tuh. Nah, tapi enggak memegang Quran, membaca sunah dulu wudu. Ya. Tapi kalau hendak mencapai Quran, nah wajib berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Apakah hadas kecil ataupun hadas besar, ataukah itu hadis yang orang munafik, orang kafir itu. Ya, wali huduri majlisil ilmi wa zikirnya. Ada hadir ke majelis taklim atau majelis zikir termasuk sholawat tuh berwudu ya. Ya, jangan sampai berarti membawa pacar majelis tuh batal wudu sudah yang ada. Nah, pada berangkat salaman dulu kena tuh. Ya hati-hatilah ya sini ya. Kenapa sudah beli kena padahi ya tuh. Nah, itu karena majelis kisahnya itu pacaran tuh kisahnya tuh. Nah, zaman now gitu kebanyakan kalau tuh. Ya. Yang kita majelis yuk yang ya nyari berkah aja. Ya. Kalau nyari berkah itu nyari maksiat mereka kan perguruannya yang ada. Majelis di Ajeng berpacaran. Apa yang pertemuan nih dah. Kita ketemu di mana? Di majelis ya. Umat sini perguruannya ada. Nah, yang itu wali ziaratil kubur, untuk ziarah kubur ya. Itu juga disunahkan berwudu ya. Kubur orang tua kah? Ya, atau kubur yang aulia kah? Itu sunnah berwudu juga. Wal baqai ala taharatil dan sunnah berkekalan atas wudu. Jadi batal
kada lawas wudu pulang. Batal kada lawas wudu bu. Maksudnya kada lawas tuh sekaya menekam sempat wudu gitu. Jangan sampai sempat wudunya kada wudu itu udah kada imanannya itu. Kada, bukan berarti harus wudu terus. Ya, batal langsung wudu bukan kayak itu. Batal ya, lamun belum sempat wudu. Karena dulu lamun sholat langsung wudu kayak itu nah. Wata jadi di wudu dan memperbarui wudu dengan syarat sudah dipakai untuk maghrib ya, wudu anak isya wudu kan sunnah ya. Wa kullama ahdasa tawaddu'a, dan apabila ia berhadas maka hendaklah berwudu. Ini tadi. Yang dua itu ya di bawah tuh masih ada waktu yang menit. Nah, intinya tuh lamun berniat tuh, lamun yang berwudu itu apa anggota yang dibasuh niatakan apa faedahnya. Ada kata menyambut telapak tangannya, minta jauhkan daripada apa yang dibenci Allah Ta'ala. Pas basuh muka ya, minta dijauhkan daripada tepanan, daripada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Lamun kita membasuh telapak tangan kanan, minta dapat membasuh tangan nih, minta dijauhkan daripada mengambil sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. Itu kesimpulan itu kan? Fungsi-fungsi apa anggota wudhu kita berlindung daripada mencapaikan atau mensaranakan kepada sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan masuk kepada syurut wudu, syarat-syarat dalam berwudu. Dulu syaratnya akan berdoa tadi. Ini di sini berdoa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min kulli nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan kah? Itu loh.